Guys, kalian harus tahu nih, akhir-akhir ini ada sebuah statement yang cukup keras ya, datang dari sosok legenda Manchester United, yaitu Roy Keane. Di mana Roy Keane mengatakan secara eksplisit bahwa Michael Carrick masih belum cukup layak untuk bisa melatih Manchester United. Roy Keane memberikan komentar yang cukup pedas soal kemungkinan Michael Carrick menjadi manajer Manchester United. Legenda United itu menilai klub sebesar Manchester United seharusnya menunjuk sosok yang benar-benar bisa membuat rival merasa takut lagi. Kalau Pep Guardiola atau Mikel Arteta sedang liburan di Iyah, mereka lalu melihat Michael Carrick diumumkan sebagai manajer Manchester United, apakah mereka akan langsung takut? Tentu tidak, ujar dari Roy Keane. Menurutnya, Manchester United saat ini tidak bisa lagi hanya mengandalkan potensi atau proyek jangka panjang. Klub sebesar United harus kembali fokus pada kemenangan dan juga dominasi. Ken juga menegaskan bahwa manajer baru nanti harus datang dengan aura dan reputasi yang cukup besar untuk mengembangkan rasa segan lawan terhadap setan merah. Ini lagi dan lagi ya, musuh terbesar Manchester United adalah orang lama dari klub itu sendiri anjir. Bukan cuma dari manajemennya yang toksik, para legend-legendnya juga yang toksik. Tidak ada kata-kata support untuk mendukung Michael Carrick yang sudah membuktikan dirinya membawa Manchester United kembali lagi pentas ke UCL setelah absen selama 3 musim. Dan yang jadi sorotan adalah menurut pendapat Roy Keane bahwa klub sebesar Manchester United harus dilatih oleh sosok pelatih yang punya nama besar guys, sehingga pengumuman pelatihnya ini bisa bikin lawan ketar-ketir ketika mendengar announcementnya gitu ya. Tapi kalau statementnya seperti itu, ibaratnya Roy Keane tidak setuju Michael Carrick jadi pelatih karena harus dilatih sama pelatih yang sudah punya nama ya. Tetapi kita harus throwback ke beberapa musim sebelumnya, di mana Manchester United kan sudah sering banget gonta-ganti pelatih ya setelah eranya Sir Alex Ferguson, baik itu dari David Moyes. Nah, penunjukan David Moyes saja udah nggak valid karena secara nama ya David Moyes cuman pelatih mediocre kan. Lalu ada Louis van Gaal juga yang gagal total. Nama yang cukup besar cuman ada di Jose Mourinho ya. Dan setelah era Jose Mourinho pun mereka kan mendatangkan Rangnick. Itu siapa Rangnick anjir? Meskipun digembar-gemborkan sebagai guru total football yang diagung-agungkan oleh Jurgen Klopp dan juga Hansi Flick dan juga Nagelsmann, di mana ya gurunya pelatih Jerman itu Rangnick. Tetapi kan Rangnick secara karir ya namanya tidak sebesar itu ya. Tetapi Manchester United berani gambling untuk merekrut Rangnick, hasilnya gagal total. Setelah Rangnick ada Erik ten Hag, di mana waktu itu sukses mengantarkan Ajax sampai semifinal ya. Ini benar-benar masa ketika Ajaxnya ten Hag ini mampu mengalahkan Real Madrid gitu kan, sehingga dianggap memiliki potensi yang cukup nih untuk bisa melatih Manchester United. Dan for your information, Ten Hag juga kan pernah jadi asisten pelatihnya Pep Guardiola waktu di Bayer ya. Dan hasilnya apa? Gagal lagi. Lalu setelah Ten Hag dilatih pula oleh Ruben Amorim, di mana bisa dibilang Ruben Amorim itu masih pelatih magang yang baru debut profesional itu melatih Sporting Lisbon ya. Dan meskipun ya berhasil memenangkan juara, tetapi kan itu Liga Portugal gitu kan, bukan La Liga, bukan Bundesliga, bukan Serie A ataupun Liga Prancis gitu kan. Tetapi itu kan Liga Portugal dan dianggap cocok untuk melatih Manchester United, dan hasilnya masih gagal juga. Lalu kini datang seseorang yang memiliki DNA dari klub itu sendiri, yaitu Michael Carrick, di mana waktu eranya Ole Solskjaer juga asisten pelatihnya ya termasuk Michael Carrick ya, karena Michael Carrick ini tetap berada di coaching staffnya Manchester United gitu kan, sehingga di eranya Michael Carrick yang baru take over selama paruh musim kedua, tetapi kan berhasil mengumpulkan poin terbanyak jika dibandingkan dengan para manajer yang lain gitu kan, otomatis secara kualitas ya sudah teruji. Namun sentimen yang mengatakan bahwa
Manchester United harus dilatih oleh pelatih yang memiliki nama, justru digunakan untuk menyerang Michael Carrick gitu kan. Ini ibarat kata ya guys ya, kita pengen kerja, terus ada lowongan kerja. Lowongan kerjanya itu dicari pelatih minimal usia 25 tahun, tetapi syaratnya berpengalaman selama 30 tahun, ya anjing ya enggak? Nggak masuk akal, nggak make sense gitu kan. Nggak ketemu nih logikanya di mana. Nah, kita bring back lagi. Seperti yang kita tahu, gue sendiri nonton bola itu sejak 2006 2007 ya. Itu pun nonton bola sebagai bocil yang nggak ngerti apa-apa gitu kan. Tetapi mulai memahami sepak bola itu ya di tahun 2009 2010 lah ya. Itu udah mulai tahu nama-nama para pemain bola, udah tahu klub-klub apa segala macam, udah ngikutin UCL itu di 2009 ya, eranya Barcelona Sigtapel juga kan. Nah, sehingga di momen awal gue kenal sepak bola, kita kan kalau yang seumuran ya, kita kan menganggap oh iya zaman dulu itu pelatih itu emang udah sepuh ya. Sosok-sosok nama besar pelatih itu kayak ibaratnya Capello, Ancelotti itu benar-benar sosok pelatih yang legend dan ya memang secara usia harus sepuh gitu. Tetapi apakah harus seperti itu? Apakah harus menunggu pelatih yang namanya besar itu yang udah tua banget, sedangkan pergerakan zaman itu kan cepet banget. Kita kan berada di era sepak bola modern gitu kan, sehingga taktik-taktik zaman dulu ya udah nggak relevan lagi sama sepak bola yang sekarang. Nah, datanglah anomali, muncullah sosok Pep Guardiola ketika menangani Barcelona ya. Kala itu kan Pep Guardiola itu sebelumnya sudah melatih Barcelona B, Barcelona mudanya, akademinya gitu kan. Terus dipercaya untuk meneruskan, kalau nggak salah ya, Pep Guardiola menggantikan Rijkaard ya. Nah, setelah itu kan ya benar-benar pressure-nya gede banget karena ini pelatih yang masih muda gitu kan. Tetapi lagi dan lagi Barcelona percaya pada legenda klubnya, apalagi Pep Guardiola itu termasuk pemain yang pernah digembleng langsung oleh Johan Cruyff ya, sehingga secara filosofi sepak bolanya ya memiliki filosofinya tersendiri, dan akhirnya Barcelona itu percaya kepada legendanya sendiri, dan Pep Guardiola pun bisa menjawab dengan prestasi yang luar biasa. Bayangkan, klub pertama yang meraih Sigtapel ya, di mana klub keduanya adalah Bayer era Covid, di mana Sigtapelnya Bayer itu kurang nggak se-wow Sigtapelnya Barcelona di tahun 2009 itu ya, di mana mereka berhasil mengalahkan klub-klub besar, apalagi dominasi Manchester United di Eropa juga. Sehingga ya ini bukti bahwa ketika klub mempercayakan potensi pelatih muda, ya hasilnya juga bagus. Nah, kita balik lagi di era yang sekarang. Ada sebuah pembuktian. Mikel Arteta meskipun banyak dibully sebagai klub spesialis runner up, tetapi kalau kalian ingat, sebelum Mikel Arteta gabung ke Arsenal, Arsenal itu ada di papan tengah, bahkan hampir papan bawah, guys. Gue masih inget banget ketika ditinggal transisi dari Unai Emery, terseok-seok bahkan sampai di posisi ke 11 12 ya Arsenal. Ketika di take over oleh Mikel Arteta bisa stay di runner up, itu pun bersaing sama Pep Guardiola. Anjir, lu bayangin dominasi Pep Guardiola itu menjadikan Premier League sebagai liga tani, dan yang bisa membuat Pep Guardiola kehilangan trofi IPL itu cuma 3 nama: Jurgen Klopp, ada juga Antonio Conte, dan yang terakhir Arne Slot. Itu pun masih setengah warisan dari Jurgen Klopp. Sehingga kalau kita menyadari ya bahwa Arteta ini prestasinya udah baik banget ya, bisa bersaing, bisa ada di posisi 2 ketika Pep Guardiola melatih di IPL gitu kan. Nah, kita balik lagi ke Michael Carrick. Kalau argumentasi dari Roy Keane ini kekeh ingin Manchester United itu dilatih oleh sosok pemimpin atau pelatih yang memiliki nama besar, ya kenapa kita nggak membuat nama besar itu sendiri seperti yang dilakukan oleh FC Barcelona terhadap Pep Guardiola? Apalagi prestasinya sudah terlihat. Kenapa Manchester United tidak usah gambling mendatangkan orang luar? Kenapa tidak percayakan saja kepada orang yang sudah mengabdikan dirinya bahkan sejak akademi, pemain muda, menjalani debutnya sebagai pemain profesional, menjadi pemain yang ada di era kejayaan Sir Alex Ferguson, yang secara tidak langsung adalah DNA dari Manchester United itu sendiri, untuk bisa diberikan kepercayaan memimpin klub ini 5 atau 10 tahun yang akan datang. Karena jika kemungkinan terburuknya
Michael Carrick harus diganti dan pendatangnya itu orang luar, dan lagi hasilnya tetap sama, berarti manajemen dan juga legend dari Manchester United itu terus-menerus berputar di dalam lingkaran yang sama tanpa adanya perubahan yang positif, karena memang dari awal tidak percaya pada DNA klub mereka sendiri, yaitu Michael Carrick ya. Ini benar-benar sangat disayangkan gitu guys. Nah, menghadapi berbagai cibiran atau ada rumor-rumor bahwa posisinya itu tidak aman dan bisa tergantikan, ada tanggapan dari Michael Carrick juga ya. Michael Carrick akhirnya buka suara soal rumor yang mengaitkannya dengan kursi pelatih Manchester United. Mantan gelandang setan merah itu menegaskan bahwa semua spekulasi yang beredar sama sekali tidak memengaruhi fokusnya saat ini. Saya percaya diri dengan pekerjaan yang sedang kami lakukan, bekerja bersama para pemain dan memimpin klub. Jadi rumor-rumor itu benar-benar tidak memberikan pengaruh apapun kepada saya, ucap Michael Carrick. Carrick memilih tetap fokus pada proyek yang sedang ia bangun daripada larut dalam pembicaraan soal masa depannya. Ini dilansir oleh Fabrizio Romano ya. Jadi gue salut kepada Carrick, karena kalau gue jadi Michael Carrick ya, Michael Carrick tuh harusnya sudah punya ego ya, bahwa anjir ini tuh MU yang butuh gue, bukan gue yang butuh MU, sehingga ya bisa ngambek-ngambek dikit lah ya, kayak Michael Carrick, ah udahlah kalau lu udah nggak percaya sama gue mah udah gue cabut sekarang ya, kalau gue jadi Michael Carrick ya. Tetapi lagi dan lagi Michael Carrick tetap stay di Manchester United karena memang dia memiliki sense of belonging ya, atau rasa memiliki terhadap Manchester United, karena memang ya dia itu tumbuh besar ya di Manchester itu sendiri gitu kan, sehingga tanggapannya cenderung santai meskipun diserang sana sini oleh legend dari Manchester United itu sendiri yang kurang respect kepada Michael Carrick ya. Kalau Michael Carricknya bukan pemain MU mah ya bodoh amat gitu kan. Tapi masalahnya Michael Carrick itu pernah angkat trofi UCL di MU, pernah angkat trofi IPL di MU, ada di masa kejayaannya Sir Alex Ferguson, dan itu menjadi pemain starting gitu ya, pemain penting di skuad MU itu sendiri gitu kan. Mendapatkan cibiran yang sebegitunya, kenapa kok tidak melihat dari hal-hal positifnya, tidak melihat dari statistik ketika Michael Carrick melatih gitu kan, dan di-compare sama pelatih-pelatih sebelumnya, sama kayak Ruben Amorim, Ten Hag, Rangnick, Jose Mourinho, Ole gitu kan, dan yang sebagainya gitu kan. Karena ya mau dibawa kemana klub ini kalau tidak percaya ke satu nama, harusnya ya. Nah, padahal ya sudah ada contoh, yaitu Chelsea. Jangan sampai ya Manchester United itu bernasib sama seperti Chelsea setelah memecat Enzo Maresca kan. Ini ibaratnya kalau ada satu yang mau bangkit, ada juga satu yang akan tenggelam. Dan mungkin ini adalah transisi di mana Manchester United akan bangkit kembali, sedangkan di sisi yang lain Chelsea mulai memasuki era kegelapannya guys. Jadi kalau menurut gue pribadi, ini seharusnya drama-drama tentang Michael Carrick itu harus segera disudahi ya. Gue berharap harus ada announcement, here we go, bahwa Michael Carrick itu resmi dipermanenkan. Gue sangat berharap, meskipun gue bukan fans Manchester United ya, jadi tidak ada bias gitu kan dalam opini gue pribadi terhadap MU dan juga Michael Carrick gitu kan. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Apalagi kalau ternyata yang nonton video ini adalah fans Manchester United. Menurut kalian guys, apakah sudah sepatutnya Manchester United itu percaya ke Michael Carrick, atau memikirkan opsi lain untuk mendatangkan pelatih yang dianggap memiliki nama yang jauh lebih besar? Coba dong drop opini kalian serta penjelasannya di kolom komentar.